Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak ya di pembelajaran ketiga. Namun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wajidna ilman. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini penuh dengan keberkahan dan manfaat ya anak-anak. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar akidah akhlak. Nah, hari ini kita masuk ke bab 11 ya. Yaitu menghindari akhlak tercela 2. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu akhlak tercela? Ya, betul. Akhlak tercela itu adalah akhlak yang tidak baik atau disebut juga dengan akhlak majmumah. Akhlak tercela merupakan perbuatan yang harus dihindari dan dijauhi. Akhlak tercela tidak memberikan manfaat yang baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, seperti sifat malas. Nah, anak-anak, apakah sifat malas itu? Malas artinya tidak mau melakukan apapun, tidak mau beramal ataupun bekerja. Pelaku atau orang yang malas disebut dengan pemalas. Sifat malas adalah salah satu akhlak yang tercela. Orang yang malas hidupnya akan selalu bergantung kepada orang lain atau berpangku tangan. Maka dari itu, jauhilah sifat malas, karena sifat malas adalah bagian dari akhlak tercela. Semua orang mengharapkan hidupnya bahagia, makmur, dan sejahtera. Nah, keinginan tersebut dapat tercapai jika kita kerja keras. Kita diwajibkan oleh agama untuk bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas atau patah semangat." Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, dalam keadaan seperti ini atau dalam keadaan masa pandemi, kita diharuskan untuk belajar daring. Nah, belajar daring atau pembelajaran dari rumah, kita itu harus semangat ya. Jangan pernah malas, apalagi menunda-nunda tugas. Nah, jadi kita harus segera mengerjakan. Dan tetap semangat ya anak-anak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang bermalas-malasan karena telah menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak akan makan seseorang akan satu makanan yang lebih baik kecuali dari usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud pun makan dari usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, jika kita menginginkan sesuatu, kita harus mencapainya sendiri ya anak-anak, yaitu dengan bekerja keras. Nah, sekarang kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka dari itu kita harus bekerja keras dalam mengerjakan. Ataupun kita ingin menjadi seorang hafidz Quran, maka dari itu kita harus bekerja keras dalam menghafal ya anak-anak. Agama Islam memerintahkan umatnya hidup seimbang, yaitu antara kehidupan dunia dan akhirat. Sukses di dunia dan bahagia di akhirat tidak akan terwujud jika hidupnya bermalas-malasan. Maka dari itu, seimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat ya. Adapun akibat orang yang malas. Nah, sifat malas banyak merugikan pelakunya, di antaranya waktunya terbuang dengan sia-sia, banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan, akan timbul rasa penyesalan, tidak disukai oleh saudara dan teman-teman. Orang yang malas adalah orang yang merugi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr, surat ke-103 ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr.
insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, anak-anak, dalam surat Al-Asr tersebut kita diwajibkan untuk selalu mengerjakan hal-hal yang baik, ya, serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran, ya. Nah, adapun cara menghindari sifat malas yaitu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mulailah menjauhi sifat malas dari hal yang terkecil seperti dari diri sendiri. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Terus memperbanyak zikir kepada Allah supaya hati tidak lalai dan malas. Nah, anak-anak, itulah cara agar kita terhindar dari sifat malas. Paksakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Karena malas itu termasuk penyakit hati. Jangan sampai penyakit hati itu masuk ke dalam diri kita sehingga membuat kita menjadi orang pemalas dan lalai, ya. Dan semoga kita semua selalu dihindarkan dari sifat pemalas, ya anak-anak. Jangan sampai kita disebut dengan orang pemalas, karena pemalas adalah pelaku dalam melakukan kemalasan, ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran akidah akhlak Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya dan kita mudah-mudahan terhindar dari sifat malas, ya. Baik, untuk tugas kali ini silakan anak-anak kerjakan halaman 125 sampai 126 bagian A, B, dan C, ya. Kemudian difotokan via japri WhatsApp, ya anak-anak. Nah, baik. Kita tutup pembelajaran akidah akhlak ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.